Di dalam pembatasan masalah itu cara membatasinya ada beberapa cara. Yang pertama, dibatasi, oke, dibatasi variabelnya. Dibatasi variabelnya. Contoh, Anda mau meneliti tentang pengaruh pendapatan terhadap gaya hidup misalnya. Gaya hidup sebenarnya kan dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa dipengaruhi oleh lingkungan, pola asuh, pendapatan, kemudian media dan lain sebagainya. Tetapi dalam penelitian Anda hanya membatasi aspek pendapatan aja. Sehingga aspek pola asuh, lingkungan, dan Waalaikumsalam, itu kita abaikan. Sekali lagi, kita dapat melakukan pembatasan masalah itu dengan membatasi variabelnya. Contoh, gaya hidup dipengaruhi oleh banyak variabel. Ada pendapatan, ada pola asuh orang tua, ada lingkungan, dan ada media. Tapi judul Anda hanya Anda batasi pada pendapatan. Sehingga judulnya pengaruh pendapatan terhadap gaya hidup mahasiswa misalnya. Berarti media, pola asuh, kemudian lingkungan, ya, itu kita abaikan. Yang kedua, pembatasan masalah juga dapat dilakukan dengan wilayah. Contoh, pertumbuhan ekonomi, ya, itu bisa level nasional, bisa level provinsi, bisa level kabupaten. Anda bisa saja melakukan pembatasan masalah, penelitian Anda hanya level provinsi atau level kabupaten. Jadi membatasi masalah itu bisa variabelnya, bisa wilayahnya. Setelah Anda nyatakan pembatasannya, maka dibuat definisinya. Contoh, kalau Anda menyatakan bahwa penelitian ini dibatasi oleh pendapatan mahasiswa, jadi judulnya menjadi pengaruh tingkat pendapatan terhadap gaya hidup mahasiswa misalnya. Maka yang dimaksud pendapatan itu harus Anda jelaskan. Apakah pendapatan tetap, apakah pendapatan kotor yang diperoleh, apakah pendapatan bersih, apakah pendapatan dari sumber yang rutin, atau pendapatan semua. Semua harus Anda definisikan di situ. Jadi Anda bisa membuat sebuah pernyataan begini. Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah pada aspek variabel dan wilayah kajian misalnya. Pada aspek variabel, penelitian ini membatasi pada variabel pendapatan dan variabel gaya hidup. Sedangkan cakupan wilayahnya kampus IAI Bunga Bangsa Cirebon. Jadi dari situ Anda bisa membuat definisinya. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gaji tetap yang diperoleh setiap bulannya. Nah, bisa seperti itu. Karena nanti kalau tidak dibuat definisi, ya bisa beragam pendapat dari pembaca. Oke, itu cara membuat pembatasan. Nah, sekarang kita materi berikutnya. Materi berikutnya adalah
rumusan masalah. Kita akan membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu redaksionalnya berbeda-beda, bergantung jenis penelitiannya. Saya ulangi lagi. Rumusan masalah itu, ya, rumusan masalah itu redaksi kalimatnya berbeda-beda tergantung jenis penelitiannya. Contoh yang pertama adalah penelitian jenisnya komparatif. Komparatif itu membandingkan. Ya, komparatif itu membandingkan antara subjek A, subjek B, bisa juga wilayah A, wilayah B. Yang jelas bahwa dalam riset komparatif itu kita membandingkan. Contoh judulnya, perbedaan tingkat pendapatan antara mahasiswa kelas reguler dengan mahasiswa kelas eksekutif. Contoh, perbedaan tingkat pendapatan mahasiswa kelas reguler dengan kelas eksekutif. Nah, ini adalah riset komparatif. Sehingga pertanyaannya juga berbeda-beda. Saya akan kasih warna merah. Variabelnya adalah tingkat pendapatan. Kemudian ada tingkat pendapatan kelas reguler dan tingkat pendapatan kelas eksekutif. Maka ini bisa dibuat 3 pertanyaan atau 3 rumusan. Yang pertama adalah seberapa tinggi tingkat pendapatan mahasiswa kelas reguler. Pertanyaan kedua adalah seberapa tinggi tingkat pendapatan mahasiswa kelas eksekutif. Pertanyaan ketiga adalah apakah terdapat perbedaan tingkat pendapatan antara mahasiswa kelas reguler dengan mahasiswa kelas eksekutif. Saya ulangi lagi, riset komparatif itu artinya membandingkan. Ini ada contoh, perbedaan tingkat pendapatan mahasiswa kelas reguler dengan kelas eksekutif. Maka Anda bisa membuat 3 pertanyaan. Yang pertama, seberapa tinggi tingkat pendapatan mahasiswa kelas reguler. Yang kedua, seberapa tinggi tingkat pendapatan mahasiswa kelas eksekutif. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan tingkat pendapatan mahasiswa kelas reguler dengan kelas eksekutif. Jenis yang kedua itu adalah hubungan. Jenis yang kedua itu hubungan. Hubungan itu sering juga disebut dengan korelatif. Kita ulang lagi. Hubungan. Ya, korelatif atau hubungan. Contoh, hubungan antara tingkat pendapatan dengan gaya hidup.
Nah, dari contoh yang kedua yang korelatif, ini bisa Anda buat menjadi 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bertanya tentang tingkat pendapatan. Oke. Pertanyaan kedua bertanya tentang gaya hidup. Oke. Pertanyaan ketiga bertanya tentang hubungan. Oke, tentang hubungan. Jadi pertanyaan pertama adalah seberapa tinggi tingkat pendapatan mahasiswa misalnya. Nah, bertanya tentang variabel X. Kemudian pertanyaan kedua adalah seberapa baik gaya hidup mahasiswa. Itu pertanyaan Z. Nah, kemudian kita menanyakan hubungannya. Seberapa kuat hubungan antara tingkat pendapatan dengan gaya hidup. Saya ulangi lagi, ada riset korelatif atau hubungan. Maka ada contoh seperti ini. Hubungan antara tingkat pendapatan dengan gaya hidup. Kita bisa bertanya tentang tingkat pendapatan, kita bertanya tentang gaya hidup, dan kita bertanya tentang hubungan keduanya. Contoh kalimat pertama adalah seberapa tinggi tingkat pendapatan. Pertanyaan kedua adalah seberapa baik gaya hidup. Pertanyaan ketiga adalah seberapa kuat hubungan antara tingkat pendapatan dengan gaya hidup. Nah, kemudian bisa juga asosiatif. Oke, asosiatif. Kita akan berbicara tentang pengaruh, ya. Kita akan bicara tentang pengaruh. Oke. Contoh. Pengaruh etos kerja dengan produktivitas kerja. Ya. Jadi riset asosiatif di sini itu kita akan mencari pengaruh. Judulnya adalah pengaruh etos kerja, bukan dengan tapi terhadap produktivitas kerja. Nah, maka pertanyaan pertama kita adalah seberapa tinggi etos kerja mahasiswa misalnya. Pertanyaan kedua adalah seberapa tinggi produktivitas kerja. Oke. Pertanyaan ketiga adalah seberapa besar pengaruh etos kerja terhadap produktivitas kerja. Saya ulangi, riset asosiatif ini contohnya. Pengaruh etos kerja terhadap produktivitas kerja. Jadi pengaruh X terhadap Y, gitu misalnya. Maka yang pertama kita bertanya tentang X. Seberapa tinggi etos kerja. Yang kedua bertanya Z. Seberapa tinggi produktivitas kerja. Yang ketiga bertanya pengaruh X terhadap Y, sehingga seberapa besar pengaruh etos kerja terhadap produktivitas kerja. Nah, ini kita tadi adalah rumusan masalah. Berikutnya kita akan berbicara tentang tujuan penelitian. Oke, kita akan berbicara tentang tujuan penelitian. Perlu diketahui bahwa tujuan penelitian berangkat dari rumusan masalah. Sekali lagi, tujuan penelitian berangkat dari rumusan masalah. Contoh, kalau ada pertanyaan, seberapa
tinggi etos kerja, ya, maka tujuannya mendeskripsikan etos kerja. Kalau pertanyaannya adalah seberapa tinggi produktivitas kerja, maka tujuannya adalah mendeskripsikan produktivitas kerja. Kalau pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruh etos kerja terhadap produktivitas kerja, maka tujuannya mendeskripsikan pengaruh etos kerja terhadap produktivitas kerja. Nah, begitu caranya. Termasuk yang tadi, misalnya komparatif, seberapa tinggi tingkat pendapatan, maka tujuannya adalah mendeskripsikan atau mengetahui tingkat pendapatan. Kalau ada pertanyaan, apakah terdapat perbedaan tingkat pendapatan, maka tujuannya adalah mengetahui perbedaan tingkat pendapatan. Nah, gitu. Jadi pada sore hari ini kita telah belajar tentang pembatasan masalah, belajar tentang rumusan masalah, dan belajar tentang tujuan penelitian. Sekarang tugas Anda adalah menyusun batasan masalah, menyusun rumusan masalah, menyusun tujuan penelitian sesuai atau melanjutkan dari proyek proposal penelitian yang kemarin sudah dimulai sampai identifikasi masalah. Oke, terima kasih. Silahkan bekerja. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, sebentar saya stop share screen-nya. Nanti kita barangkali ada yang bertanya, kita tanya jawab. Sebelum Anda mengerjakan. Saya stop share dulu.